Mungkin tidak sih negara ini dimerdekakan oleh santri. Rasanya tidak. Kok Ana jadi penasaran tentang dibalik terjadinya sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Ukti? Kok sendiri aja? Ini sekarang kan detik-detik mau memasuki hari besar bangsa Indonesia. Ana berpikir mungkin tidak sih negeri ini dimerdekakan oleh kaum santri. Yang notabene banyak orang mengatakan bahwa kita ini kolot, tidak bisa diandalkan dan tidak bisa berwawasan. Ya, kalau masalah itu Ana juga tidak tahu Ukti. Ana juga tidak pernah mendengar sejarahnya kalau ada pahlawan nasional di kaum santri. Kalau menurut Anti, bagaimana? Entahlah Ukti, Ana juga tidak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian cerita apa? Kayaknya seru banget. Ini Ukti, dari tadi kami cerita tentang pahlawan zaman dahulu. Kami bertanya-tanya, siapa sih yang memerdekakan negara ini? Apakah ada campur tangan seorang santri? Iya Ukti, Ana penasaran banget. Kalau menurut Ukti, bagaimana? Antum kan santri. Masa antum tidak tahu siapa yang berperan di balik sejarah merdekanya negara ini? Ini, Ana kasih tahu siapa saja nama-nama pahlawan yang pernah berstatus seorang santri. Pertama, yaitu Bapak Pangeran Abdul Hamid. Beliau memerangi penjajah Belanda selama 5 tahun. Tidak pernah ada kata menyerah ataupun kata ingin kalah. Dari Belanda hingga pada akhirnya penjajah Belanda merasa sangat lelah menghadapi Pangeran Abdul Hamid dan memutuskan untuk kalah. Ada juga Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Kiai Hajar Dewantara. Beliau juga seorang santri dan merupakan pahlawan Indonesia yang sangat berpengaruh atas kemerdekaan negeri ini. Dan apakah antum tahu Syed Husain Al-Mutahhar yang kita kenal sebagai pengarang lagu Syukur dan 17 Agustusan adalah juga seorang santri. Bapak Muhammad Hatta juga seorang santri. Malahan beliau adalah putra dari bapak seorang kiai. Memang sejarah tentang kesantrian Bapak Muhammad Hatta tidak pernah diceritakan di sekolah, yang diterangkan hanya sebagai putra Bapak Koperasi. Jadi mulai sekarang kita terangkan sejarah dengan utuh, jangan sekali-kali kita memotongnya. Karena barang siapa yang memotong sejarah, maka kelak dia akan dipotong oleh Allah. Oh, Ana sekarang mulai paham. Berarti peran santri sangat berpengaruh atas merdekanya negeri ini. Jadi, pahlawan-pahlawan besar itu pernah menyandang seorang santri. Benar sekali, Ukti. Mana bisa ya kita tidak tahu sejarah tersebut? Padahal kan kita seorang santri yang seharusnya kita tahu tentang sejarah pahlawan besar seperti itu. Dan bahkan Daus Dekker mengatakan, kalau tidak ada pondok pesantren dan kiai, maka patriotisme bangsa Indonesia akan hancur berantakan. Dan apakah antum tahu, beliau-beliau bukan hanya berperang menggunakan senjata, tapi beliau juga bertirakat untuk kemasyhuran negeri ini. Berarti yang memerdekakan negara ini adalah seorang santri yang kata orang-orang kolot dan tidak bisa diandalkan. Jadi, kita sebagai penerus bangsa ini jangan sekali-kali mengucilkan seorang santri. Karena bagaimanapun yang memerdekakan NKRI ini adalah seorang santri. Benar sekali, Ukti. Satu lagi Ukti, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini yang penting lagi, Ukti. Apa itu Ukti? Jas hijau jangan pernah sekali-kali melupakan jasa ulama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Inilah saatnya, detik-detik menegangkan, mencetak sejarah yang tak terlupakan, memperkenalkan ke seluruh dunia. Inilah si merah putih yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya selama beberapa detik. Dunia hanya untuk mendengarkan naskah yang sudah lama dinantikan, yang menjadi bukti perjuangan para pahlawan. Ketika itu pula para pendekar negeri berkata dalam hati, inilah saatnya. Seakan telah terbayar semua tetesan air mata, keringat maupun darah, karena memang inilah alasannya mereka berjuang dan berkorban. Selang beberapa menit, si merah putih diperlihatkan kesucian dan keberaniannya. Tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Itulah hakikatnya merdeka. Para pahlawan pun tak kuasa menahan air mata melihat awal mula dari apa yang mereka impikan, karena mereka mengetahui merdeka itu bukan alasan menyelesaikan perjuangan, tapi merupakan langkah baru bagi kaum merah putih untuk berkembang. Sejak hari itu, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa khawatir.
rakyat bebas kesana kemari, bebas bereaksi dan berinovasi, kan dikenang selamanya oleh dunia bahwa 17 Agustus 1945 itulah kelahiran Ibu Pertiwi tercinta. Engkaulah Indonesia, 76 tahun sudah kau berdiri hingga selamanya.